Nah, setelah ada energi potensial, sekarang kita ke energi kinetik. Energi kinetik. Nah, energi kinetik ini apa sih? Energi kinetik itu adalah energi yang dipengaruhi oleh geraknya. Nah, geraknya yang dimaksud itu adalah benda itu sendiri ya. Jadi kalau suatu benda itu bergerak, entah itu dia bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya ya, atau dia bergerak jatuh ke bawah, atau dari sebaliknya dari bawah bergerak ke atas, ataupun ketika benda itu bergetar ya. Nah, benda itu kan berpindah tempat, mengalami perpindahan tempat loh, berarti benda itu bergerak. Nah, ketika benda ini bergerak, tentu ada energi kinetiknya pada benda itu, atau yang kita simbolkan sebagai Eka. Nah, kalau dalam fisika, besaran untuk gerak benda itu ada apa aja sih? Salah satunya adalah kecepatan. Jadi nanti variabel kecepatan ini akan kita pakai dalam rumus untuk menghitung besar energi kinetik ya. Fokus kita saat ini adalah membahas tentang energi kinetik pada benda yang bergerak linear ya. Nah, bendanya bergerak linear nih. Linear, oke. Misalnya kita punya benda yang bergerak jatuh bebas. Misalnya ada buah kelapa ya. Kasus tadi ada buah kelapa bergerak jatuh ke bawah nih, menuju ke dasar tanah. Nah, ketika benda ini bergerak ya, tentu benda ini memiliki massa atau massa. Lalu ketika dia berpindah tempat ya, dari ketinggian tertentu dari H ya, ketika dia bergerak hingga akhirnya sampai di dasar ini, nah ada perubahan posisi tiap selang waktu kan pada benda ini. Nah, perubahan posisi, atau kalau kita pakai simbol perubahan posisi tiap selang waktu tertentu, ada waktu yang bisa kita hitung, maka akan menghasilkan yang namanya kecepatan. Oke, maka simbol kecepatan ini nanti akan kita pakai. Nah, energi kinetik ini ya, energi kinetik itu dipengaruhi oleh massanya. Semakin besar massa benda itu, maka semakin besar juga energi kinetiknya. Misalnya benda yang kamu jatuhkan ya, antara massa yang besar dengan massa yang kecil, kira-kira mana yang lebih menyakitkan? Tentu benda yang massanya lebih besar akan terasa lebih menyakitkan ya ketika udah sampai ke tangan kamu gitu ya, daripada benda yang massanya lebih kecil. Nah, itu disebabkan kenapa? Karena energi yang tersimpan pada benda itu sangat besar, apalagi ketika sudah sampai di telapak tangan kamu gitu. Terus pengaruh kecepatannya bagaimana? Iya, mempengaruhi juga ya. Semakin besar kecepatan benda itu, semakin laju dia bergerak, maka semakin besar juga energi kinetiknya. Nih, nah, misalnya contoh sederhana, ada sebuah kendaraan nih, ya, ada sebuah kendaraan. Nah, ketika kendaraan ini bergerak dengan kecepatan V1, lalu kita bandingkan lagi, ada lagi sebuah mobil di sini. Ya, misalnya kedua mobil ini punya massa yang sama nih. Ini V2 ya. Massa mobil yang kedua itu sama dengan massa mobil yang pertama nih. Cuman bedanya ya, kecepatan mobil satu itu lebih kecil daripada kecepatan mobil 2. Nah, apabila di sini ada dinding ya, dinding penghalang nih. Nah, lalu kedua mobil ini sama-sama menghantam dinding ini, kira-kira mana yang mengalami kerusakan paling parah? Oke, tentu mobil yang kedua ini kan mengalami kerusakan parah loh. Kenapa? Meskipun massa kedua bendanya sama, mobil ini sama massanya ya, tapi kelajuannya beda. Mobil yang kedua ini ya lebih laju daripada mobil yang pertama. Akibatnya apa? Akibatnya energi kinetiknya ini tadi, energi kinetik pada mobil yang kedua ini akan lebih besar daripada energi kinetik pada mobil yang pertama. Itu disebabkan oleh kecepatannya. Semakin besar kecepatannya, maka semakin besar juga energi kinetiknya. Oke, nangkap ya sampai situ.
Nah, berarti kalau begitu bisa kita tuliskan hubungannya antara energi kinetik dengan massa dan kecepatan. Oke. Ya. Tapi untuk menjadikannya sebuah rumus, ya, rumus yang berlaku untuk menghitung berapa besar energi kinetik ini, tidak cukup hanya menuliskannya sebagai EK sama dengan M dikali V. Nah, tetapi rumus yang terbentuk itu adalah P-nya pangkat 2 atau kuadrat, kemudian di depan M-nya ada 1/2. Nah, rumus ini didapatkan dari penurunan persamaan. Ya, penurunan persamaan dikaitkan sama konsep yang lainnya, terutama tentang gerak. Sehingga rumus inilah yang berlaku untuk menghitung besar energi kinetik, yaitu setengah kali massa kali kecepatan kuadrat kecepatan pada benda itu. Nah, keterangannya M itu adalah massa bendanya, satuannya adalah kilogram, kemudian V itu adalah kecepatan, ya, satuannya adalah meter per sekon, lalu ada energi kinetik, ya, energi kinetiknya itu punya satuan joule. Nah, kita singkat J saja, ya. Oke. Nah, terus hubungan antara energi mekanik sama energi potensial dan energi kinetik itu gimana? Tadi kan kita udah dapatkan nih persamaannya. Energi potensial M dikali G dikali H ditambah dengan setengah M V kuadrat. Nah, hati-hati ya untuk menghitungnya. Kamu selesaikan dulu masing-masing ini. Hitung dulu MGH-nya, kemudian hitung dulu setengah MV kuadratnya, baru boleh dijumlahkan. Itulah persamaan yang bisa kita pakai untuk menghitung energi mekanik. Oke, ini ada contoh soal yang kedua ya. Sebuah mobil bermassa 2 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Apakah besar energi kinetik pada mobil itu? Nah, kita coba jawab. Nah, dari soal ini kita tentukan dulu apa-apa aja yang diketahui ya. Terus kita mau cek apakah satuannya udah sesuai atau belum nih. Kita punya massanya 2 ton. Nah, tadi dalam persamaannya ya, massa itu harus menggunakan satuan sistem internasional yaitu kilogram. Maka kalau begitu yang 2 ton ini ya, satuan ton ini kita konversikan ke satuan kilogram. Berapa? Tentunya 2 dikali 1000 ya. Kenapa 1000? Karena 1 ton itu setara dengan 1000 kg. Nah, jadi 2 dikali 1000 dapatnya 2000 kg. Jadi ini massanya. Terus kecepatannya. Kecepatan kan di sini 72 km per jam. Nah, harusnya kecepatan itu dalam satuan meter per sekon ya kan? Nah, ini kan nggak sama nih. Maka kita ubah dulu nih. 72 km kita ubah ke meter. Turun berapa tangga? 3 ya. Berarti 72 dikali 1000 meter. 1 km sama dengan 1000 meter ya. Terus ini kan per, berarti dibagi. Nah, jam ke sekon. 1 jam berapa sekon sih? 3600 sekon. Nah, udah sama kan satuannya? Meter per sekon. Nah, sekarang tinggal kita hitung deh secara matematika. Nolnya gue putih coret, coret, nanti sisa 72 dikali 10 ya. Dikali 10 dibagi dengan 36. Dapatnya berapa nih? Ya, dapatnya adalah 20 meter per sekon. Oke, itulah kecepatannya. Berarti udah sama, udah satunya udah sama, kilogram dengan meter per sekon. Berarti sekarang yang ditanya adalah berapa besar energi kinetiknya. Nah, untuk menghitung EK itu kan sama dengan setengah MV kuadrat. Berarti kalau gitu maksudnya setengah M-nya 2000 kg dikali 20 meter per sekon. Ini pangkatin. Jadi ini coret 2 bagi 2 berarti sisa 1000 ya.
Jadi kalau begitu EP-nya sama dengan 1000 dikali 20 kali 20, 400 ya. 400. Satuannya apa? Satuannya udah pasti joule. Nah, jadi berapa? 1000 dikali 400, 400.000 joule ya. Oke. Atau sama saja dengan 400 kilojoule. Inilah energi, bukan energi potensial tapi energi kinetik ya. Inilah besar energi kinetiknya, 400 kilojoule, atau sama saja dengan 400.000 joule. Nah, jadi kita dapatkan energi kinetik pada mobil itu adalah 400 kilojoule atau setara dengan 400.000 joule.